Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk kali ini, untuk kesempatan ini, kami akan melakukan presentasi pada hari ini dengan judul konsep dan urgensi bela negara. Adapun teman kelompok saya yaitu Ardiansyah, Idam Wahyudi, Muhammad Rifki Nurdin, dan Muhammad Iqbal, itu pun dari saya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan ke pemateri. Baik, saya mulai. Yang pertama, pokok bahasan. Pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara sebagai nilai dasar negara menjadi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakni pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara. Menurut peran nilai etik dalam karakter bela negara, menurut Kamus Besar Indonesia KKBI, kata nilai mempunyai arti yang luas, yakni dapat diartikan sebagai harga, angka kepandaian, kadar atau mutu, sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Dalam menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya, nilai dan etika berhubungan erat. Nilai etika manusia merupakan nilai pribadi yang utuh seperti kejujuran, nilai yang berhubungan dengan akhlak, nilai yang berkaitan dengan benar dan salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat. Nilai etika memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar dan baik atau yang diinginkan. Secara umum, suatu nilai etika yang meliputi berbagai ragam atau kumpulan nilai etika atau nilai-nilai dasar dapat mempengaruhi sikap dan perilaku setiap individu dalam membentuk karakter seseorang dalam kehidupan. Pembangunan karakter seseorang ditentukan oleh dua aspek utama, yakni sikap dan perilaku yang tumbuh sebagai karakter serta terbentuk dari nilai-nilai karakter bawaan sejak lahir dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter seseorang dapat berubah dari berkarakter yang baik menjadi tidak baik atau sebaliknya, dan perubahan ini dapat diintervensi dari luar. Pembangunan karakter bela negara seseorang terbentuk melalui proses pendidikan, pembinaan, dan kebiasaan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai dasar bela negara secara terus-menerus. Untuk memahami kandungan nilai-nilai dasar bela negara perlu memahami terlebih dahulu konsep NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta konsep kebangsaan berwawasan Nusantara. Konsepsi NKRI mencangkup bentuk negara Indonesia, yakni negara kesatuan dan dengan sistem presidensial berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, dengan sistem ketataan negaraan yang diatur dalam pasal-pasal yang
ada dalam UUD 1945. 1. Rasa cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Mempunyai kemampuan awal bela negara. 6. Mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Urgensi nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara mempunyai posisi strategis dalam membangun karakter bangsa yang sadar bela negara, karena akan mampu membangun kekuatan bangsa yang sangat dahsyat dalam mengantisipasi dan mengatasi setiap nilai-nilai yang pada tanggal 17 Agustus 1945 telah tumbuh rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan dan jiwa kejuangan atau patriotisme menuju tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Fungsi bela negara. Adapun fungsi bela negara diantaranya: yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. 4. Merupakan panggilan sejarah. Manfaat bela negara. Sikap bela negara juga memiliki manfaat, diantaranya: 1. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. 2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antara sesama rekan seperjuangan. 3. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. 4. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. 5. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. 6. Membentuk imam dan takwa pada masing-masing individu. 7. Berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. 8. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketetapan individu dalam melaksanakan kegiatan. 9. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan berlaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Itulah tadi materi yang sempat kami bawakan. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu hasil pemaparan materi dari kelompok saya. Baiklah, kami akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Baiklah, kami persilahkan Bima Saputra Kelana. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Bima Putra Kelana dari kelompok 2. Dengan saya, bagaimana bentuk bela negara yang bisa dilakukan masyarakat. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya terima. Untuk selanjutnya,
Maaf, saya persilahkan ke teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Oh, tadinya aku katanya. Dia 5% tuh sampai kok. Baik, saya Julia Budi Rahayu dari kelompok 8. Pertanyaannya, menurut kelompok 9, mengapa kesadaran bela negara itu penting? Sekian. Oke. Present atau Mohon izin moderator ingin bertanya. baik, kepada Yeni mah saya persilahkan. Pertanyaan saya, bagaimana bentuk bela negara yang bisa dilakukan masyarakat? Terima kasih. Baik. Baiklah, mungkin itu saja pertanyaan dari teman-teman. Untuk kali ini saya minta waktu agar mendiskusikan jawaban dari teman-teman sekalian. Baik, Bang. Bang.
Idam Wahyudi untuk menjawab pertanyaan saudari Yemima. Julia tadi. Baiklah, saya persilahkan kepada Idam Wahyudi untuk menjawab dari pertanyaan Julia Budi Rahayu. Jadi pertanyaan tadi itu mengapa kesadaran bela negara itu penting. Jadi yang jawaban saya, bela negara perlu untuk dilakukan agar tetap mempertahankan kesejahteraan serta kelangsungan hidup berbangsa dan negara. Itu saja. Baiklah, itu dari jawaban dari kelompok saya. Apakah saudari Julia Budi Rahayu bisa menerima atau ada Iya. sanggahan? Saya terima. Baik, terima kasih banyak. Izin moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari Bima. Baik, saya persilahkan kepada Rifki Nurdin untuk menjawab pertanyaan dari Bima Saputra Kelana. Pertanyaannya tadi, bagaimana bentuk bela negara yang bisa dilakukan masyarakat? Untuk melakukan bela negara ada beberapa cara yang bisa dilakukan. 1. Bela negara bisa dengan menciptakan suasana rukun, damai dan harmonis dalam keluarga. 2. Menaati aturan di sekolah dan lingkungan juga bisa jadi salah satu bentuk bela negara. 3. Bela negara lainnya yaitu dengan membayar pajak tepat waktu, memenuhi hukum yang berlaku dan atau menjaga keamanan kampung secara bersamaan. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja dari jawaban dari Rifki Nurdin. Apakah Bima Saputra Kelana bisa menerima? Baik, musik kepada kelompok 9. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Pertanyaan saudari Yemima. Bagaimana bentuk bela negara bisa dilakukan masyarakat? Jawabannya, untuk melakukan bela negara ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Bela negara bisa dengan menciptakannya suasana rukun, damai dan harmonis dalam keluarga. 2. Menaati aturan di sekolah dan lingkungan juga bisa jadi salah satu bentuk bela negara. 3. Bentuk bela negara lainnya yaitu dengan membayar pajak tepat waktu, mematuhi hukum yang berlaku dan atau menjaga keamanan kampung secara bersama-sama. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil jawaban dari kelompok kami. Apakah saudari Yemima bisa menerima atau ada sanggahan? Baik, terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja hasil presentasi kelompok kami.
Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.